Kasih jalan, mohon izin. Ini terbongkar juga akhirnya ya kenapa Said Iqbal kritik KDM sampai sekeras itu. Nih ternyata ini masalahnya. Terbongkar, Said Iqbal pernah di tim ses Anies kritik ke KDM murni bela buruh. Publik mulai bertanya, fakta lama mencuat, Said Iqbal pernah berada di tim sukses Anies Baswedan. Pantesan belakangan ini kritik ke KDM makin keras. Ini murni suara buruh atau ada agenda politik yang ikut bermain? Netizen, kalau pejuang buruh, kenapa nuansanya makin politis? Nah, jadi paham kan kenapa Said Iqbal segitu kencangnya kritik KDM? Like, comment, share di video ini. Karena itu saya minta sabar, tenang, kita kembali ke tempat masing-masing. Bawa-bawa Allah, emang apaan? Ini kan urusannya politik, bukan urusan agama, bukan urusan iman. Pak Said, gini loh Pak Said, itu kan iuran buruh per bulan ada transparansinya nggak? Aliran dananya kemana, ke siapa, dan untuk apa? Hah? Terus Pak Said bikin video, ya kan? Di situ marah-marah, giliran minta naik gaji, nyuruh kami, giliran apa, ada masalah kami yang harus turun, kenapa giliran suruh milih partai, kalian pada nggak mau. Sebenarnya kalian ini siapa sih? Kan begitu kan di videonya banyak kok yang beredar seperti itu, tapi saya nggak mau nyepil. Jadi pertanyaannya, dana iuran buruh itu kemana? Dan untuk siapa? Dan kemana? Itu pertanyaannya. Oke? Hak kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak. Giliran kayak begini, tetap ujung-ujungnya minta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah terus kemana nih yang dari kemarin berkoar-koar? Nah yang berkoar-koar yang apa tuh sebagai presiden, apa tuh sebagai presiden buruh ya? Nah justru kalau memang mau membantu ya, memperjuangkan haknya, hak karyawan ya, yang saat ini yang nggak ada kepastian di pabrik HCI, aturan yang sebagai presiden itu muncul, bantu haknya. Jangan cuman berkoar-koar aja, bilangnya gubernur konten lah, apalah. Walaupun istilahnya Kang Deddy Mulyadi selalu konten, tapi tetap hasil uangnya buat masyarakat, buat warga. Nah terus yang suka berkoar-koar gitu kan sebagai presiden buruh, apa udah bermanfaat buat masyarakat? Yang ada juga kalian ditopang dari karyawan. Bahkan untuk demo ke Jakarta aja harus patungan. Ya. Jadi saya minta ke teman-teman yang masih pada bekerja, ya, bukan nggak boleh demo, bukan ya. Silahkan kalian menuntut hak kalian, tapi ingat, jangan keterlaluan juga, jangan sampai mau diadu domba. Nanti kalian kalau udah kena PHK, tetap kalian sendiri yang akan rugi, ya. Akan rugi, anak istri kalian yang udah punya keluarga nanti susah. Nah kalau setelah kena PHK, begitu mau mencari kerja lagi susah. Sementara banyak teman-teman kita di luaran sana yang pengen bekerja, ya, dan sangat susah nyari kerja, bahkan harus nyogok, ya. Setelah nyogok juga belum tentu keterima. Begitu keterima juga hanya sistem kontrak. Nah buat teman-teman yang masih bekerja, udah fokus aja bekerja, ya, buat ngasih nafkah anak istri kalian, ya. Karena apa? Nanti kalau setelah kena PHK kalian belum tentu bisa dibantu tuh sama yang istilahnya berkoar-koar sebagai presiden, apa tuh, presiden buruh ya.
Ya. Oke. Salam akal sehat. Oke. Warga, gue lihat klarifikasi dari si bapak yang itu, yang lagi rame yang nantangin Pak Deddy Mulyadi terkait makan enak. Katanya itu hoax. Bukan makan enak ketika buruh berdemo, bukan. Katanya itu mah ketika pertemuan, istilah kata mah lagi rapat lah ya di daerah Cilacap. Bapak, makan enak kayak begitu jangan kebanyakan Pak ya. Kagak sehat. Takut nanti gula darah naik. Takut nanti ujung-ujungnya Bapak stroke begitu. Apalagi sekarang, tarikan urat Bapak kan lagi kenceng-kencengnya ya kan? Emosi Bapak lagi kenceng-kencengnya ini. Sampai nantang-nantangin Deddy Mulyadi sama pengikutnya. Ditambah Bapak makan makanan kayak begitu ya. Pasti Bapak makan lagi kayak begitu tuh, pasti ya. Makanya darah Bapak naik ini. Tapi tenang Pak, umpama punya solusi ya. Ketika gula darah Bapak naik, begitu kan, konsultasi aja ke Rumah Sehat Kang Haris ya. Yang satu ada di Karawang, daerah Ciampel, yang satu ada di Bandung Soreang. Konsultasi ke situ Pak. Takutnya gitu ya, sekarang Bapak lagi naik-naik, kenceng emosi begitu kan. Ngeri stroke. Apalagi kalau keseringan makan enak kayak begitu tuh, nih kayak begini kan. Aduh, itu mah udah penyakitan Pak. Nanti mah Pak kalau rapat ya kagak usah makan enak kayak begitu Pak. Cukup aja telur rebus saling 2 biji. Sehat itu Pak, sama minum air susu anget aja udah. Lebih sehat dan lebih irit ya Pak. Jangan lupa rebus sayur brokoli juga Pak. Aduh, ampun. Udah, bye. Halo Pak Kapolri, Bareskrim Polri. Itu lihat Pak, sudah viral itu Pak. Korban-korban penipuan sampai datang kepada KDM, meminta KDM untuk mengganti uangnya akibat tertipu oleh oknum-oknum penipuan yang mengatasnamakan Kang Deddy Mulyadi. Cobalah Pak pikir Pak. Itu salah satu yang memberanikan diri datang ke Pak Deddy ngasih tahu Pak. Yang ke John LBF juga banyak Pak yang mengatasnamakan John LBF penipuannya. Mengatasnamakan para artis-artis juga banyak sekali Pak penipuan-penipuan di media sosial. Dan saya selalu bilang Pak, korbannya tuh udah banyak sekali loh Pak. Ini gimana kepolisian mengatasi ini Pak? Kepolisian kita mengatasi penipuan media sosial ini gimana Pak? Karena korbannya rata-rata masyarakat kurang mampu. Mereka kadang-kadang untuk memberikan uang kepada para penipu ini harus minjam pinjol loh Pak. Sampai harus mereka menggadaikan emasnya, cincinnya. Mereka harus minjam tetangga. Dan akhirnya mereka ditipu Pak. Memang bahwa ini adalah kebodohan mereka, akhirnya tertipu. Cuman kan penipunya juga kan kurang ajar ini Pak. Kalau kemudian kita terus membiarkan penipu merajalela melakukan aksi-aksi kejahatannya dengan bebas, ya gimana Pak? Korban akan semakin banyak Pak. Namanya juga masyarakat awam, masyarakat umum ini kan mereka kebanyakan kan kurang paham, kebanyakan menghayal dan seterusnya. Tapi tolonglah Pak, dibantu dengan memberantas oknum-oknum penipuan di media sosial ini Pak. Ini udah luar biasa. Menurut saya kejahatan di media sosial ini kejahatan internasional. Udah banyak sekali Pak korbannya Pak. Udah puluhan ribu korban mungkin Pak sudah jadi korban tuh, bukan bahkan ratusan ribu orang jadi korban. Jadi tolonglah Pak Kapolri, Kabar Eskrim, Pak Polisi, tolong Pak berantas penipuan-penipuan ini Pak. Udah parah banget penipuan ini Pak. Ampun Tuhan. Kalau kita nggak berharap sama polisi memberantas penipuan, terus kami mau berharap sama siapa, Pak Kapolri? Ya dengekeun sekali deui, Said Iqbal diduga hanya memanfaatkan buruh untuk kepentingan pribadi. Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai, kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta ketika di PHK besar-besaran karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Jika kamu kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Gaji sia dipotong setiap bulan, suara sia dipenta setiap pemilu. Tapi ketika Saria benang masalah, Said Iqbal hanya berbicara untung jeung rugi. Mana aya belana? Ketika rek ngabela buruh-buruh anu di PHK oge geningan. Ngomongna tah, pilih heula partaina, karek dibelaan. Jelema model naon kos kitu.
Ayeuna ketika aya nu bersuara tentang Said Iqbal, kalian bela mati-matian. Hayulah sadar. Ulah dimanfaatkeun ya, ulah hayang dimanfaatkeun untuk kepentingan pribadi jeung kepentingan politik.